Baik, sebelumnya perkenalkan ya Ibu, saya Nurstia yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti. Nah, apakah benar ini dengan Ibu Sabrina Fathiah dengan usia 25 tahun? Iya benarnya. Oke, benar ya Ibu. Baik, sesuai jadwal kita kemarin, pada hari ini kita akan melakukan edukasi upaya pencegahan kelainan kongenital. Apakah Ibu bersedia? Sudah ya. Oke, izin ya Ibu untuk meminta waktu 5-10 menit ke depannya. Boleh dibaca dulu Ibu. Izin bertanya Ibu, apakah Ibu sudah menikah? Belum benar rencananya menikahnya. Oke, mau nikah ya? Baik. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah tahu mengenai kelainan kongenital itu sendiri? Belum. Belum tahu ya? Baik, saya akan jelaskan dulu ya Ibu. Jadi, kelainan kongenital itu adalah kelainan yang sudah ada sejak lahir yang dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun non-genetik. Nah, adapun tujuan dari edukasi ini untuk mengetahui insiden dan juga beberapa faktor risiko yang kemungkinan berpengaruh terhadap kejadian kelainan kongenital itu. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kelainan kongenital Ibu. Yang pertama itu ada kelainan genetik dan kromosom. Nah, kelainan genetik pada ayah atau ibu itu kemungkinan besar akan berpengaruh atas kelainan kongenital pada anaknya. Kelainan-kelainan ini ada yang mengikuti hukum Mendel Ibu, tetapi dapat pula diwarisi oleh bayi yang bersangkutan sebagai unsur dominan atau kadang-kadang sebagai unsur resesif. Nah, yang kedua itu ada faktor mekanik, terus ada faktor infeksi, faktor obat, dan juga faktor ibu. Nah, faktor ibu ini contohnya itu seperti usia ibu. Disarankan tidak melahirkan pada usia ibu risiko tinggi, seperti usia kurang dari 20 tahun dan juga lebih dari 35 tahun, agar tidak berisiko melahirkan bayi dengan kelainan kongenital. Di sini juga ada faktor gizi ibu selama hamil. Nah, nutrisi yang penting untuk ibu hamil dan janin itu seperti asam folat, terus protein, zat besi, kalsium, vitamin A, yodium, dan juga omega 3 Ibu. Nah, ada yang terakhir itu ada jarak kehamilan terlalu dekat. Nah, faktor yang dapat menyebabkan jarak kehamilan yang terlalu dekat seperti pilihan gaya hidup yang buruk, pola seks yang tidak tepat, serta kehamilan yang tidak direncanakan. Oke, selanjutnya ada pencegahan kelainan kongenital sebelum menikah. Nah, yang pertama itu ada pemeriksaan fisik secara lengkap Ibu. Dilakukan karena umumnya status kesehatan dapat dilihat lewat tekanan darah. Umumnya tekanan darah tinggi dapat berbahaya bagi kandungan sebab membuat tumbuh kembang janin dalam kandungan terhambat. Nah, yang kedua itu pemeriksaan penyakit hereditas. Penyakit hereditas biasanya diturunkan dari kedua orang tuanya Ibu. Terus yang ketiga ada pemeriksaan penyakit menular. Nah, penyakit menular ini seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV atau AIDS. Nah, pemeriksaan tersebut penting sekali dilakukan karena penyakit menular tersebut sangat berbahaya dan bisa mengancam jiwa. Nah, yang keempat itu ada pemeriksaan organ reproduksi. Nah, pemeriksaan ini berkaitan dengan kesuburan serta organ reproduksi untuk pria maupun wanita. Nah, yang selanjutnya itu ada pemeriksaan gula darah. Nah, ibu hamil yang menderita diabetes tidak terkontrol dapat mengalami beberapa masalah seperti janin yang tidak sempurna atau cacat. Nah, yang terakhir itu ada pemeriksaan TORCH. Infeksi TORCH saat kehamilan dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir prematur, atau bahkan kelainan bawaan pada bayi. Selanjutnya ada pun contoh penyakit kelainan kongenital pada bayi, itu ada cerebral palsy atau lumpuh otak. Terus yang kedua ada hidrosepalus, yaitu menumpuknya cairan di dalam otak. Terus yang ketiga ada cystic fibrosis. Yang keempat itu ada spina bifida. Dan yang kelima sindrom Down. Dan yang keenam ada hemofilia. Hemofilia itu gangguan ketika darah tidak membeku secara normal. Nah, yang terakhir ini ada pencegahan kelainan kongenital pada ibu hamil. Yang pertama itu tidak melahirkan pada usia ibu risiko tinggi, seperti usia lebih dari 35 tahun Ibu. Dan juga
yang kedua ada mengonsumsi asam folat yang cukup bila akan hamil. Yang ketiga, perawatan antenatal mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan perinatal. Dan yang keempat itu menghindari obat-obatan, makanan yang diawetkan dan alkohol. Baik Ibu, setelah saya jelaskan tadi, apakah Ibu ada ingin ditanyakan? Udah Nat. Baik, tidak ada yang ditanyakan ya Ibu. Oke, karena Ibu sudah paham mengenai edukasi ini, untuk edukasi selanjutnya, Ibu mau dilakukan kapan ya Ibu? Besok pagi Nat. Besok pagi ya Ibu. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan ya Ibu. Oke, saya izin pamit dulu ya Ibu kalau begitu. Iya Nat. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Terima kasih Bu. Ya.